Persiapan tim nasional Kanada menjelang Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah kembali diselimuti rasa cemas. Pilar utama mereka, Alphonso Davies, harus kembali meninggalkan lapangan lebih cepat akibat cedera saat memperkuat Bayern Munich di ajang Bundesliga. Insiden tersebut terjadi hanya 111 hari sebelum turnamen dimulai, memicu kekhawatiran besar di kubu Kanada terkait kesiapan sang bintang tampil di panggung dunia. Kabar buruk itu datang pada Sabtu malam ketika Bayern meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Eintracht Frankfurt. Davies terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua setelah terlibat duel perebutan bola yang tampak biasa, namun berujung fatal. Bek berusia 25 tahun itu langsung terduduk di atas rumput sambil meminta perawatan medis, sebelum akhirnya meninggalkan lapangan dengan ekspresi emosional yang sulit disembunyikan. Momen saat ia tertatih menyusuri lorong Allianz Arena seketika mengirimkan gelombang kecemasan ke seluruh komunitas sepak bola Kanada. Waktu cedera ini terasa sangat tidak bersahabat bagi Davies. Ia baru saja kembali merumput pada pertengahan Januari setelah absen panjang akibat cedera robek ligamen anterior, ACL, yang dideritanya saat membela Kanada di ajang CONCACAF Nations League pada Maret 2025. Sejak comeback, Bayern menerapkan manajemen menit bermain yang ketat, di mana Davies hanya mencatatkan sekitar 500 menit dari 12 penampilan. Cedera terbarunya kini dikonfirmasi sebagai robekan serat otot hamstring kanan, sebuah kemunduran serius dalam proses pemulihannya. Respons awal dari pihak Bayern menunjukkan nada yang beragam. Manajemen dan tim medis klub segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Anggota Dewan Olahraga Bayern, Max Eberl, mengisyaratkan kekhawatiran bahwa cedera tersebut berpotensi memerlukan waktu pemulihan cukup panjang. Namun, pelatih kepala Vincent Kompany memberikan pandangan yang lebih menenangkan. Ia menyebut kondisi Davies tidak terlihat terlalu parah dan memperkirakan masa pemulihan hanya berlangsung dalam hitungan minggu. Pernyataan ini tentu menjadi secerca harapan bagi pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch, yang berharap sang kapten tetap siap memimpin tim di Toronto pada Juni mendatang. Bagi Kanada, peran Davies jauh melampaui status pemain bintang. Kecepatan, agresivitas, dan kontribusi ofensifnya baik sebagai bek sayap maupun saat didorong lebih maju dalam skema 4-4-2 menjadi fondasi utama permainan tim. Laporan terkini menyebutkan Davies kemungkinan harus menepi sekitar 3 minggu, membuatnya absen di sejumlah laga domestik dan Eropa. Jika daya ledaknya terganggu, pendekatan pressing tinggi ala Marsch berpotensi kehilangan efektivitas saat menghadapi lawan-lawan elit dunia. Aspek psikologis juga tak kalah mengkhawatirkan. Davies memiliki riwayat masalah kesehatan serius, termasuk miokarditis pasca COVID-19 pada 2022. Meski Kanada memiliki opsi pelapis seperti Richie Laryea, Liam Millar, dan Jacob Schavelburg, tidak ada yang mampu menghadirkan dampak permainan sekaligus suntikan moral setara Davies. Karena itu, kondisi kebugarannya kini menjadi prioritas utama federasi. Menuju laga pembuka pada 12 Juni di Toronto, Davies diproyeksikan menjalani program rehabilitasi ketat. Kanada telah menyiapkan rangkaian laga uji coba melawan Tunisia, Islandia, Republik Irlandia, dan Uzbekistan. Ia kemungkinan besar absen pada 2 laga awal, namun target utama Kanada Soccer adalah memastikan sang bintang berada dalam kondisi 100% saat turnamen resmi dimulai. Koordinasi intens antara tim medis Bayern dan Kanada pun terus dilakukan. Bagi tuan rumah, potensi absennya Davies akan menjadi pukulan besar baik secara teknis maupun simbolis. Ia adalah wajah kebangkitan sepak bola Kanada dan ikon generasi emas mereka. Reaksi emosionalnya di lapangan mencerminkan beratnya beban mental yang ia pikul akibat rentetan cedera. Kini, publik Kanada hanya bisa berharap Ponzi segera pulih dan memimpin negaranya di ajang bersejarah. Jalan menuju 2026 masih panjang, namun rintangan besar kembali menghadang. Bintang muda Brasil, Endrick, mengungkapkan peran penting nasihat dari rekan setimnya di Real Madrid, Kylian Mbappé, sebelum memutuskan bergabung dengan Lyon sebagai pemain pinjaman. Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil manis, meski sang pemain mengaku terkejut dengan dampak instan yang ia berikan di sepak bola Prancis, termasuk mencetak hat-trick di ajang Ligue 1 saat menghadapi Metz. Endrick hijrah ke Lyon pada Januari lalu demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten setelah kesulitan menembus skuad utama di Santiago Bernabeu. Adaptasinya di Prancis berjalan nyaris sempurna, dengan satu-satunya catatan negatif berupa kartu merah saat melawan Nantes. Dalam wawancara bersama Televote, Endrick mengungkap bahwa kepindahannya ke Lyon mendapat dorongan kuat dari Mbappé dan Eduardo Camavinga. Kylian Mbappé dan Camavinga mengatakan bahwa Ligue 1 adalah liga yang sangat bagus dan kompetitif. Mereka merekomendasikan Lyon karena ini adalah tim besar. Saya sangat menghargai saran mereka, ujar Endrick. Meski menikmati masa peminjamannya, Endrick menegaskan bahwa ambisi besarnya tetap tertuju pada Real Madrid.
Ia dijadwalkan kembali ke klub ibu kota Spanyol itu di akhir musim dan bermimpi meraih banyak gelar bersama Los Blancos. Saya berharap suatu hari bisa melihat Vinicius Junior dan Mbappe bermain bersama lagi untuk memenangkan Liga Champions dan trofi lainnya, tambahnya. Sebelum mimpi tersebut terwujud, Endrick bertekad melanjutkan performa impresifnya bersama Lyon dan menargetkan tampil bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku tidak pernah membayangkan awal karirnya di Prancis akan berjalan semulus ini. Saya tidak menyangka semuanya akan berjalan sebaik ini. Saya bangga bermain di Prancis dan akan bekerja 2 kali lebih keras untuk membantu Lyon dalam beberapa bulan ke depan, katanya. Endrick juga menggambarkan mentalitas bermainnya dengan cara unik. Saya membayangkan diri saya seperti berada di film aksi. Saya menyukai adrenalin dan itu membuat saya lebih berbahaya di depan gawang, ujarnya. Ia menegaskan fokusnya kini adalah membantu Lyon meraih pencapaian besar sekaligus menjaga asa tampil di Piala Dunia bersama Brasil. Selama di Madrid, Endrick dikenal dengan julukan Bobby, yang diberikan oleh Jude Bellingham dan rekan-rekannya, terinspirasi dari idolanya, Sir Bobby Charlton. Di Prancis, sejumlah media mulai menjulukinya Matador, meski Endrick sendiri tak terlalu memusingkan soal nama panggilan. Kalian bisa memanggil saya apa saja. Kita lihat saja nanti apakah julukan itu bertahan, ucapnya santai. Setelah menjalani larangan bermain akibat kartu merah, Endrick dijadwalkan kembali merumput pada Minggu saat Lyon menghadapi Strasbourg di Ligue 1, kesempatan baru bagi sang wonderkid untuk melanjutkan kisah cemerlangnya di Prancis. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa kondisi Florian Wirtz tidak mengalami cedera serius, meski sang pemain ditarik dari susunan starter jelang laga kontra Nottingham Forest. Wirtz merasakan nyeri di punggung saat pemanasan, sehingga posisinya digantikan oleh Curtis Jones. Liverpool tetap berhasil mengamankan kemenangan dramatis 1-0 lewat gol menit ke-96. Nama Wirtz sejatinya tercantum dalam starting 11 saat susunan pemain diumumkan di City Ground, namun keputusan cepat diambil setelah sang gelandang internasional Jerman itu merasa tidak berada dalam kondisi ideal. Gol penentu kemenangan The Reds akhirnya dicetak oleh Alexis Mac Allister di masa injury time, memastikan 3 poin penting dari laga tandang tersebut. Usai pertandingan, Slot menjelaskan bahwa keputusan mencadangkan Wirtz murni bersifat preventif. Kami tidak menganggap ini cedera serius, tetapi dia merasakan sakit di punggungnya saat pemanasan. Di liga ini, Anda harus berada di kondisi 100%, ujar Slot. Ia menambahkan bahwa setelah beberapa bulan beradaptasi dengan kerasnya kompetisi, Wirtz kini memahami tuntutan fisik di level tertinggi. Slot berharap sang pemain bisa kembali bergabung pekan depan, meski tetap berhati-hati menilai perkembangannya. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Mac Allister, yang sebelumnya sempat melihat golnya dianulir beberapa menit sebelum akhirnya benar-benar mencatatkan namanya di papan skor. Meski demikian, gelandang Argentina itu mengakui performa timnya masih jauh dari standar ideal. Saat ini Liverpool berada di posisi ke-6 klasemen dan masih berjuang menembus 4 besar, bersaing ketat dengan tim-tim seperti Chelsea, sementara Manchester United berpeluang menjauh jika meraih kemenangan di laga berikutnya. Perasaannya campur aduk. Saya senang mencetak gol dan menang, tapi kami tidak bermain dengan baik. Banyak hal yang harus kami perbaiki, ujar Mac Allister. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa gol kemenangan akan datang, bahkan sebelum sepak pojok penentuan diambil. Slot sendiri tak menutupi kekecewaannya terhadap penampilan tim di babak pertama. Ia menyebut 45 menit awal tersebut sebagai performa terburuk Liverpool sejak berada di bawah kepemimpinannya. Meski demikian, ia memuji solidnya pertahanan di area kotak penalti yang membuat timnya tetap bertahan tanpa kebobolan. Saya mengatakan kepada pemain bahwa ini adalah babak pertama terburuk kami. Tapi kami bertahan dengan sangat baik. Jika kami bisa membawa mentalitas bertahan itu ke seluruh lapangan, lalu meningkatkan kualitas saat menguasai bola, kami bisa tampil jauh lebih baik, jelas Slot. Ia juga mencoba memompa energi tim dengan mengingatkan jadwal padat lawan dan mencontohkan peningkatan performa Liverpool di babak kedua saat menghadapi Manchester City sebelumnya. Liverpool selanjutnya akan menghadapi West Ham United pada Sabtu, sebelum bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers 5 hari kemudian. Kedua tim juga akan kembali bertemu di Piala FA pada 6 Maret, dalam rangkaian jadwal krusial bagi ambisi The Reds menembus papan atas. Musim Juventus memasuki fase paling genting dengan kondisi yang jauh dari ideal. Kekalahan mengejutkan 0-2 dari Como di ajang Serie A akhir pekan lalu menjadi pukulan keras, yang kini diperparah oleh ancaman absennya bintang muda mereka, Kenan Yildiz. Cedera sang penyerang datang pada saat terburuk, tepat menjelang laga hidup mati babak playoff Liga Champions melawan Galatasaray. Hasil minor kontra Como tim besutan CSC Fabregas bukan sekadar kekalahan biasa.
Itu menjadi simbol runtuhnya stabilitas Juventus di bawah arahan Luciano Spalletti. Dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi, Bianconeri tak sekalipun meraih kemenangan, menelan 4 kekalahan, serta kebobolan total 15 gol. Identitas pertahanan kokoh yang selama ini melekat pada Juventus seolah menghilang, sementara ancaman disalip AS Roma dari posisi 4 besar semakin menambah tekanan internal. Kekhawatiran memuncak ketika Yildiz terpaksa ditarik keluar di penghujung laga kontra Como. Kamera menangkap penyerang berusia 20 tahun itu mengompres betis kirinya dengan sebuah isyarat yang langsung memicu alarm. Media Italia melaporkan Yildiz absen dalam sesi latihan pemulihan, membuat tim medis Juventus berpacu dengan waktu untuk menyiapkannya jelang leg kedua. Spalletti mengonfirmasi kondisi tersebut seusai pertandingan. Ia mengalami benturan dan sempat berjalan pincang, tetapi mengatakan masih sanggup bermain, ujarnya kepada Tuttosport. Sekarang kakinya dikompres es, jadi kita lihat perkembangannya. Ini menunjukkan karakternya. Meski memuji mentalitas sang pemain, kenyataannya Juventus kini terancam kehilangan sumber kreativitas utama di laga terbesar mereka musim ini. Situasinya semakin rumit mengingat kondisi di Eropa sudah berada di titik nadir. Pada leg pertama di Istanbul, Juventus dibantai 5-2 dan kini menghadapi defisit gol yang nyaris mustahil dibalikan. Tanpa Yildiz, tugas tersebut berubah menjadi misi hampir mustahil. Lini belakang rapuh dan minim kreativitas membuat peluang keajaiban kian menipis. Rangkaian hasil buruk ini menegaskan krisis kepercayaan diri yang tengah melanda skuad. Padatnya jadwal mulai menuntut korban, sementara Juventus kini tertahan di peringkat kelima Serie A dan terancam tersingkir dari Eropa. Tekanan terhadap Spalletti pun meningkat tajam, seiring harapan klub untuk bersaing di 2 kompetisi besar terancam runtuh bersamaan. Ironisnya, sebelum laga melawan Como, sempat muncul wacana untuk mengistirahatkan Yildiz demi fokus ke Liga Champions. Namun kebutuhan mendesak akan poin Liga membuat keputusan tersebut diabaikan dan kini berbalik menjadi bumerang. Spalletti harus menyiapkan skenario terburuk, bertarung tanpa pemain bernomor punggung 10 yang menjadi simbol harapan musim ini. Tim medis Juventus akan memantau kondisi betis Yildiz secara intens dalam 48 jam ke depan. Jika ia absen, tanggung jawab kreativitas akan jatuh ke pemain pelapis yang sejauh ini kesulitan tampil konsisten sepanjang Februari. Kekhawatiran menyelimuti para pendukung, yang bersiap menghadapi malam penentuan penuh ketidakpastian. Statistik buruk Juventus kini membunyikan alarm di markas Continassa. Rata-rata kebobolan 3 gol per laga dalam 5 pertandingan terakhir adalah anomali besar bagi klub yang dibangun di atas fondasi pertahanan. Ketergantungan pada Yildiz salah satu titik terang musim ini kini berubah menjadi risiko besar ketika kebugarannya diragukan. Laga kontra Galatasaray bukan sekadar soal lolos atau tersingkir. Ini adalah pertaruhan harga diri dan identitas Juventus. Mereka membutuhkan keajaiban untuk membalikan skor 5-2, dan Yildiz adalah figur yang paling diharapkan untuk merancang keajaiban itu. Menjelang sepak mula, sorotan dunia kini tertuju pada ruang perawatan Juventus, tempat di mana nasib kampanye Liga Champions mereka mungkin telah ditentukan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Like, komen, share dan subscribe ya. Terima kasih.